Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat desa, sahabat pegiat desa. Selamat datang kembali di channel Suara Desa P3MD Kabupaten Jombang. Kali ini kita akan mengeksplor terkait dengan Pasar Barongan. Sudah hadir di samping saya ini Mas Adam Husen. Selamat datang Mas Adam Halo Husen. Mas, ya. Beliau merupakan humas dari Pasar Barongan. Pasar Barongan hari ini merupakan sangat fenomenal di Kabupaten Jombang karena kemasannya itu sangat menarik. Ya, betul Bagaimana sekali. ya? Oke, kita akan bertanya-tanya kepada Mas Adam Husen selaku humas bagaimana terkait dengan apa awal mula berdirinya Pasar Barongan yang ada di Desa Mojotresno ini. Ya, terima kasih Mas atas waktu dan tempatnya. Oke, Pasar Barongan ini sudah 3 kali berjalan dan hampir mau nanti tanggal 6 keempat kalinya. Awal mula Pasar Barongan ini sebenarnya dari inisiatif pemuda Mojotresno ya. Yang waktu itu pada tahun awal 2022 kebetulan Desa Mojotresno mendapatkan program Desa Berdaya dari Jawa Timur ya. Mungkin Mas tahu ya. Iya, betul, dari provinsi. Nah, waktu itu kita membuat event yang namanya Serbalam, Sentra Batik Warna Alam. Lah, tujuan itu untuk mengangkat potensi perekonomian yang ada di Desa Mojotresno. Nah, akhirnya kita memilih untuk batik, bagaimana cara meng-follow up biar bisa roda perputaran ekonomi di Mojotresno bisa berjalan dengan lancar karena terbentuknya oleh COVID-19. Nah, artinya para pemuda Mojotresno ini nggak hanya diam di situ saja. Jadi kita masih ingin untuk menggagas sebuah promosi online dan lain-lain, mulai dari batik atau semua potensi atau UMKM yang ada di Desa Mojotresno. Nah, setelah itu berjalannya waktu kita membangun relasi dengan Petra Surabaya, Universitas Petra Surabaya. Nah, akhirnya ada beberapa mahasiswa yang bisa dibilang seperti KKN, Mas ya. KKN membuat sebuah infrastruktur yang bisa dibilang sangat sederhana, seperti yang ada di Pasar Barongan di gazebo-nya itu. Nah, ketika itu kita juga ada inisiatif lagi untuk bagaimana caranya membangun sebuah potensi atau sebuah ekonomi kreatif yang ada di Desa Mojotresno. Nah, akhirnya sedikit kita ngobrol dengan salah satu dosen dari Universitas Petra, yaitu Pak Lintu. Nah, akhirnya kita sedikit bercondong ke Jawa Tengah, Mas, yang namanya kalau nggak salah Papringan gitu ya. Nah, akhirnya dari situlah kita muncul motivasi untuk pengen membuat sebuah Pasar Barongan itu tadi. Itu sih Mas, untuk awal mulanya gitu. Jadi untuk saat ini emang menyambung dari kegiatan dulu kita waktu ada program Desa Berdaya, berkelanjutan sampai saat ini, dan akhirnya memulihkan dan bisa menciptakan ekonomi kreatif yang ada di Desa Mojotresno. Berarti awal mula dari pemuda sebenarnya ini ya? Ya, bisa juga seperti oleh itu. Pemerintah desa ya, untuk mendirikan Pasar Barongan ini ya? Betul banget. Ada beberapa perangkat desa, sekdes kita untuk merangkul beberapa pemuda yang ada di Mojotresno. Akhirnya kita membuat sebuah kegiatan seperti ini. Terus, begitu, Mas. Kira-kira konsep awalnya Pasar Barongan itu seperti apa? Kan kalau kita lihat di lokasi, ya memang barongan kan gitu. Tapi ya, yang membuat jadi menarik konsepnya itu awalnya itu bagaimana itu? Jadi menurut saya adalah kearifan lokal, Mas. Jadi mungkin dari kota-kota yang lain dengan padatnya situasi yang seperti itu, ya dengan metropolitan ya, kalau sendiri Mojakerta juga dengan kemacetan dan lah, lain-lain betul. Ya. Ketika orang masuk di dalam Pasar Barongan itu sudah menjadi sebuah hal yang berbeda gitu loh. Didukung dengan beberapa
UMKM-nya dari Mojotresno seperti kuliner, seperti kerajinan dan lain-lain lah, itu kan juga yang mendorong atau yang sebuah signature ya, sebuah karakter pasar Barongan. Kita juga apa namanya, dari awal juga kita sudah memflor ke semua masyarakat bahwasannya di sini itu makanan minuman tidak ada MSG, tidak ada pewarna. Itu yang menarik, jadi menarik. Iya, betul ya. Juga. Terus kita juga membantu untuk mendorong program pemerintah yang non plastik ya. Jadi ketika Mas masuk di sini sama sekali tidak ada yang berbahan plastik ataupun kantong plastik lah. Ya. Seperti itu. Itu sebuah signature menurut saya, sebuah hal yang beda dari wisata-wisata yang lain begitu. Terus bagaimana dengan apa kalau kita lihat dengar dari Mas tadi bahwa mulai dari pemuda dan sebagainya, keterlibatan dari masyarakat, keterlibatan dari pemerintah desa, karena memang ini kan kerjasama dengan kampus Petra ya kan. Petra, betul, nah, itu bagaimana dengan apa keterlibatan unsur dari Pemdes ataupun masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang ada di Mojotresno ini? Ya, alhamdulillah dari masyarakat Mojotresno khususnya Sanan Timur, welcome Mas ya. Jadi ya mungkin sebuah dalam proses kegiatan atau organisasi seperti pasti ada miskomunikasi lah. Itu sebuah hal yang biasa. Cuman untuk kali ini mayoritas itu semua mendukung karena ini juga mengangkat sebuah potensi UMKM atau mendorong perekonomian yang ada di Mojotresno Mas. Jadi sebenarnya pasar Barongan ini bukan milik pribadi Pemdes ataupun pemuda Mojotresno ataupun yang lain, karena ini menyeluruh Mas. Jadi sebagian besar ibu-ibu yang dulunya nganggur atau apa itu bisa diberdayakan lah. Betul ya. Akhirnya muncul sebuah perekonomian yang ada pada orang-orang tersebut gitu sih Mas. Jadi alhamdulillah masyarakat juga respon baik gitu. Mulai dari Pak RW, Pak RT dan lain-lain semua juga. Kadang kan ada beberapa lahan parkir, lahan milik orang kita alhamdulillah juga mau. Terus untuk lahan pasar Barongan pun ini bukan milik desa, bukan milik pasar Barongan ataupun yang lain Mas. Jadi ini benar-benar milik warga. Milik warga. Akhirnya kita dari pemerintahan desa mampu menyonding bagaimana caranya bahwasannya tanah ini yang di pasar Barongan ini bisa dipakai untuk pasar Barongan yang untuk berkelanjutan. Gitu sih Mas. Sekarang kan pasar Barongan sudah ya ibaratnya gitu kan di pemerintahan daerah pun sudah terkenal dan juga di YouTube, di channel-channel yang lain kan sudah terkenal lah. Kira-kira untuk inovasi kedepannya pasar Barongan nanti seperti apa Mas? Iya Mas, jadi sekali lagi kami sangat bersyukur alhamdulillah pasar Barongan itu banyak dikenal di masyarakat luar, di luar Jombang pun Mojokerto dan lain-lain, karena kita juga tahu beberapa pengunjung di sini nggak hanya di tetangga kabupaten saja, bahkan di luar kota, di Jakarta, di lain-lain, bahkan insya Allah Pak Menteri Menteri Desa, Menteri Kemenparekraf dan lain-lain itu juga menengok, jadi penasaran dengan pasar Barongan. Nanti insya Allah akan dischedulkan untuk hadir di pasar Barongan. Nah, itu. Jadi karena emang pasar Barongan ini sebuah wisata atau sebuah desa wisata yang menurut kami bukan seperti yang lain Mas. Yang ketika kita membangun infrastruktur, akhirnya kita bisa mendatangkan banyak orang. Nah, tidak. Jadi untuk kali ini untuk pasar Barongan itu setiap kali eventnya, karena kita 1 bulan 1 kali untuk di tahun ini ya. Berjalan berapa kali? 4 kali nanti di tanggal 6 ini. Nah, nanti mungkin tahun depan 1 bulan 2 kali. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau kita buka tiap hari akhirnya tidak ada nggak ada rasa kangen gitu nih ya. Nah, itu juga. Jadi menurut saya pasar Barongan ini adalah wisata yang beda dari yang lain. Sekali lagi saya ucapkan itu. Jadi setiap kali eventnya kita harus memunculkan sebuah inovasi atau ide-ide kreatif yang lain Mas. Entah mulai dari infrastruktur ya, penambahan foto booth atau fasilitas yang lain gitu.
Untuk yang bulan berikutnya ini kira-kira inovasinya apa? Bulan berikutnya kita sudah ada fasilitas seperti aula kapal itu, Mas. Oh iya, ya, jadi salah satu fasilitas yang ada ya, di sini ya. Jadi mungkin nanti audiens itu atau pengunjung ketika sudah pesan makanan minuman bisa menikmati fasilitas yang ada di Pasar Barongan seperti kapal itu tadi. Terus tempat duduk pun juga kita semakin diperbanyak lagi. Terus mungkin nanti ada foto booth, pengunjung bisa mengabadikan momen bersama orang-orang tercinta, seperti itu sih, Mas. Untuk harapan kira-kira harapan kedepannya nanti Pasar Barongan ini akan seperti apa? Kalau kita lihat baru 3 kali mau 4 kali tapi sudah apa ya, sudah booming lah di channel-channel YouTube dan di masyarakat terutama di wilayah Jombang ini sudah booming. Beberapa dinas-dinas pun sudah berkunjung ke sini. Ya betul. Gitu. Ya alhamdulillah. Apa namanya, Pasar Barongan ini juga banyak ditengok oleh beberapa dinas, bahkan Wakil Bupati Jombang Pak Sumerwa juga kemarin hadir di Pasar Barongan. Nah harapan kami mungkin dari beberapa dinas terkait bisa membantu mensupport untuk memperlancar Pasar Barongan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di Pasar Barongan ini. Harapan kami seperti itu. Dan untuk internal Pasar Barongan semoga semakin solid, semoga semakin kompak, semakin memunculkan motivasi dan ide-ide yang luar biasa untuk Pasar Barongan, sehingga bisa masyarakat bisa ikut merasakan kehadiran dari Pasar Barongan ini. Ya betul banget, itu sih Mas. Terima kasih Mas Agam, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Siap, sehat selalu, sukses selalu. Sama sukses juga dengan Pasar Barongannya. Amin, siap. Terima kasih sahabat-sahabat pegiat desa di seluruh Nusantara telah menyaksikan perbincangan pada kali ini dengan mengeksplor Pasar Barongan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Suara desa, desa bisa.